Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita reading lagi ya. Ini untuk zodiak Aries di bulan Mei tahun 2021. Untuk kehidupan, untuk keuangan dan juga asmara. Yuk kita lihat dulu yuk. Kita kupas kehidupannya dulu ya untuk zodiak Aries di bulan Mei tahun 2021. Semoga baik. Kehidupan zodiak Aries di bulan Mei tahun 2021, banyak yang mendapatkan hasil dari perjuangan kalian, dari kerja keras kalian berupa materi ataupun kedudukan ya di sini. Banyak juga yang misalnya punya kekuatan sebagai misalnya kekuatan dalam hal ekonomi ya semakin baik, juga kekuatan dalam secara pola pikir ya, secara mental, secara intelijen semakin baik, semakin bagus di sini. Kalian punya kepercayaan diri yang luar biasa untuk memimpin atau manajemen suatu usaha ataupun perusahaan atau misalnya kalian ingin meningkatkan karir di pekerjaan kalian seperti itu. Ada juga ini yang lagi bertarung secara politik ya bagi orang-orang yang bekerja di pemerintahan, dan bagi petani-petani banyak yang misalnya di sini ulet dan benar-benar tahu strategi bertani dan menjual barangnya itu kemana gitu, hasil panennya itu kemana seperti itu. Dan ini lebih random ya, ini terapi juga istilahnya. Banyak yang tidak kenal lelah atau kenal putus asa dengan berbagai hal yang kemarin kalian alami ya, seperti misalnya menurunnya omset gitu atau menurunnya pendapatan gitu, karena kan pandemi orang-orang takut ya, terutama yang terapi-terapi yang langsung bersentuhan gitu seperti itu. Dan kalian tetap bertahan, dan akhir Mei atau pertengahan Mei itu kalian udah mulai memetik hasilnya, karena kalian mulai istilahnya banyak pendapatan, banyak job ya dari itu. Dan beberapa dari kalian memang semakin introspeksi diri, kekurangan-kekurangan apa yang kira-kira menghambat pekerjaan atau usaha kalian atau dalam diri kalian, dan apa yang kira-kira membuat kalian maju dan berhasil. Ini pekerjaan di bidang apapun. Dan secara mental ataupun kepribadian banyak yang semakin berkembang, semakin baik, semakin kuat. Mungkin yang tadinya lebih minder sekarang lebih percaya diri dengan apapun yang kalian punya ya, dengan apapun yang kalian kuasai, dengan skill kalian ataupun apapun itu. Dan banyak juga yang semakin percaya bahwa apapun yang terjadi itu kehendak Tuhan. Tanpa campur tangan Tuhan kalian tidak bisa apa-apa. Banyak yang seperti itu. Dan ada juga yang memutuskan untuk misalnya menjadi orang-orang spiritual. Ini berbagai kepercayaan ya, soalnya ini ada yang memang memutuskan untuk jadi ustadz atau mendalami misalnya jadi guru agama yang memang mumpuni ya ilmunya, bisa misalnya ke Mesir atau misalnya ke Mekah atau kemana gitu belajarnya misalnya gitu. Ada yang ke Turki gitu misalnya. Ada juga yang memutuskan untuk menjadi seperti seperti di agama-agama lainnya selain muslim itu. Saya kurang paham ya, pastor atau apapun itu ya. Banyak yang memutuskan untuk menjadi orang-orang spiritual yang membimbing umat ya, dengan berbagai kalangan agama ini, berbagai agama. Dan banyak juga yang dari kalian yang memang memutuskan untuk terus berjuang tanpa kenal lelah ya, untuk terutama untuk materi atau mempertahankan kinerja kalian atau perusahaan yang kalian istilahnya bekerja di sana, karena kalian sangat menyadari itu adalah tulang punggung kehidupan ekonomi kalian ya, untuk kalian, untuk keluarga kalian, anak-anak kalian ya. Dan di sini juga banyak orang-orang spiritual yang benar-benar semakin mendalami ilmunya ya. Bisa misalnya kalau di muslim misalnya berkuliah kemana gitu, menuntut ilmu di mana. Ada yang di negeri kita di Indonesia ya, misalnya ke pesantren-pesantren terkenal, atau ada juga yang memang dibimbing oleh orang-orang yang benar-benar udah
spiritual banget. Ada juga yang memang datang ke Turki atau ke Mesir atau kemana aja, yang kira-kira meningkatkan ilmu kalian, pengetahuan kalian, dan kerja keras kalian selama ini benar-benar membuahkan hasil, karena mungkin Tuhan juga melihat ya kerja keras kalian, dan kalian diberi jalan, diberi kemudahan. Bagi yang belajar diberi kemudahan, diberi kelancaran. Bagi yang usaha juga diberi kemudahan, diberi kelancaran ya, karena kalian mungkin selama beberapa bulan ke belakang terus berjuang tanpa kenal lelah, tanpa menyerah gitu, seperti itu. Ada juga kalian yang memang masih termenung memikirkan nasib ataupun memikirkan ekonomi kalian yang banyak misalnya terpakai di bulan-bulan kemarin. Kalian mulai mempunyai harapan baru ya untuk memulai usaha baru atau mulai bekerja lagi, dan benar-benar materi jadi milik Aries ya di bulan Mei, karena di sini banyak yang mendapatkan rezeki nomplok. Rezeki nomplok itu bisa bonus, bisa juga misalnya ini hasil kerja keras kalian yang usaha itu benar-benar menghasilkan yang tidak terduga, misalnya terserah keuangannya. Ada juga yang memang yang kalian yang memang seperti selama ini bergulat dengan politik atau apapun itu, kalian mendapatkan apa yang kalian harapkan, seperti itu ya. Banyak memang di sini yang memang mendapatkan kehidupan yang sangat baik ya, alhamdulillah untuk zodiak Aries. Baik, ini random banget secara materi, ada yang mendapatkan jabatan ataupun secara pendidikan ya. Semoga selalu sukses ya untuk Aries ya. Semoga ini menjadi kebaikan, bukan untuk saat ini tapi untuk kedepannya juga, buat kalian atau juga untuk orang lain. Apalagi bagi yang lagi istilahnya belajar ya, untuk satu saat akan bermanfaat ilmunya buat orang lain, ataupun usaha yang pasti akan membuka banyak lapangan pekerjaan ya. Ini untuk keuangannya ya zodiak Aries di bulan Mei tahun 2021. Agak auranya tuh agak ringan loh Aries nih, energinya bukan auranya. Ini untuk keuangannya zodiak Aries ini, keterpurukan, kebingungan yang kemarin-kemarin kalian alami sekarang seperti hilang diterpa angin ya, karena kalian mendapatkan banyak kemudahan, banyak rezeki. Di sini juga banyak pertemuan ya. Ini lebih pertemuan yang menghasilkan keuangan dari pertemuan bisnis, ataupun misalnya kalian mendapatkan tender, walaupun misalnya hasilnya belum kalian dapatkan saat ini, tapi suatu saat kan kalau udah selesai kan kalian akan memetik hasilnya. Ada juga ini yang misalnya kalian itu melamar pekerjaan atau diterima gitu, interview dan diterima. Ada juga ini yang misalnya pertemuannya seperti lebih ke perjanjian atau teken kontrak ya, kerjasama. Seperti kerjasama akan membuka usaha atau memulai usaha baru, seperti itu ya. Ada juga di sini beberapa yang memang orang-orang dari Aries ini yang banyak berjuang, terutama bagi petani ataupun terapi udah mulai memetik hasilnya. Bahkan kalau petani dari kemarin udah memetik hasilnya ya. Kalau terapi ini baru memetik hasilnya pertengahan Mei sampai Juni ke sana. Dan kalian selalu introspeksi diri dan kekurangan-kekurangan kalian. Apapun yang kalian alami ataupun apapun yang kalian rasakan dulu, itu menjadi acuan ya untuk kalian semakin semangat lagi. Dan kalian juga semakin terus meneliti ya pasar ya, atau misalnya meneliti kira-kira apa yang membuat usaha kalian maju dan sukses. Ide-ide kalian semakin berkembang, inovasi terus berkembang ya, dan itu membuahkan kalian menjadi seorang pemimpin yang sangat baik. Kalau bagi kalian di perusahaan, banyak ide yang memajukan usaha kalian. Bagi yang dagang juga seperti itu, sama banyak ide, banyak inovasi yang kira-kira kalian istilahnya omsetnya tuh meningkat. Dan beberapa dari kalian juga ada yang memang di bidang-bidang terapi ya, yang terus memperbaiki diri, cara-cara bagaimana kira-kira istilahnya pelanggan kalian atau klien kalian betah bersama kalian, seperti itu. Kalau yang bertani itu semakin sukses ya dalam bertaninya, semakin mengerti dan paham caranya bertani istilahnya, terus kira-kira tanaman apa yang bisa menghasilkan banyak untuk kalian.
ini benar-benar jadi bintang kehidupannya untuk Aries ya. Ini di bulan Mei ini bintang kehidupannya terang banget, sangat terang, sangat ringan dibacanya juga. Dan kalian selalu berhati-hati dengan siapapun atau dalam kondisi apapun. Dalam arti kalian selalu meneliti dulu, misalnya kalian mau launching barang atau misalnya mau mengeluarkan sesuatu yang kira-kira istilahnya diterima oleh pasar itu yang kayak gimana, barang apa gitu. Dan kalian ngelemparnya tuh ke kalangan mana gitu, seperti itu yang kira-kira itu disambut baik, seperti itu. Bener-bener kalian juga udah mulai bener hati-hati untuk memanage keuangan, memperhitungkan untung dan ruginya. Dan kalian juga benar-benar berhati-hati untuk terus memanage keuangan kalian, dan kalian berhati-hati dengan misalnya seperti rahasia perusahaan gitu, benar-benar dijaga ya, jangan sampai misalnya kalian ada tender dengan beberapa perusahaan, kalian benar-benar menjaganya, rahasia itu jangan sampai misalnya keluar, karena itu kan merugikan kan semuanya, merugikan perusahaan kalian dan pasti merugikan karyawan-karyawan juga kan, karena kalau tender dapat pasti kan karyawan juga punya pekerjaan, karena perusahaan maju pasti karyawan juga kan bekerjanya panjang, seperti itu. Dan ada juga dari beberapa kalian yang memang tidak mudah percaya dengan orang lain atau orang-orang di sekeliling kalian sekalipun. Kalian benar-benar hanya percaya dengan diri kalian sendiri. Dan kalian selalu mempertimbangkan apapun yang akan kalian lakukan atau apapun yang akan kalian misalnya baik dalam usaha ataupun pekerjaan, kalian benar-benar sangat teliti ya, sangat paham, dan semakin paham bahwa tidak semua hal itu bisa kalian ucapkan atau kalian kasih tahu ke orang-orang, seperti itu dalam hal apapun, dalam usaha, pekerjaan, ataupun dalam hal-hal yang bersifatnya pribadi ya untuk kalian. Dan ada beberapa dari kalian yang memang harus bekerja sama atau mulai menerima ya cara bekerja sama atau mulai menerima ide-ide orang lain. Misalnya ide kalian ini, ide orang lain begini, jadi kalian udah mulai bisa terbuka menerima ide-ide orang lain, dan itu memajukan usaha kalian semakin maju. Dan beberapa dari kalian memang harus sadar bahwa apapun yang entah organisasi, entah misalnya perusahaan atau pekerjaan, sadar dengan kerjasama dengan tim, seperti itu ya. Dan ini banyak yang memang materi yang menghasilkannya secara tim atau perusahaan gitu, atau dagang juga kan harus ada yang kerja kan, ada karyawan, seperti ada kerjasama yang harus ada kerjasama yang bagus, seperti itu ya untuk Aries. Ini bagus banget ya, cahaya kehidupan, cahaya terangnya dalam hal materi ataupun istilahnya dalam pekerjaan. Walaupun ada yang dapat tender, walaupun baru dapat ya, tapi kan walaupun belum mendapatkan hasilnya saat ini, tapi kan nanti kalau udah selesai dapat hasilnya. Ini untuk Aries ya. Kita kupas lagi untuk kehidupan asmaranya Aries ya. Ini untuk yang berpasangan, untuk yang lajang, dan juga untuk yang single parent. Coba yuk kita lihat bagaimana. Untuk asmaranya ini ada beberapa dari kalian yang berpasangan seperti lagi menunggu kelahiran anak atau baru hamil muda bagi yang memang baru-baru menikah. Dan kalian seperti lagi benar-benar menikmati kebersamaan dengan suami atau istri, kebersamaan rumah tangga kalian ya. Dan kalian juga ada yang menikmati secara keuangan karena mungkin rezeki kalian lagi cukup lumayan ya. Dan kalian juga lagi menikmati kebahagiaan ya secara rumah tangga ataupun secara kehidupan dengan pasangan. Lagi baik. Dan bagi yang kemarin selalu bertengkar ya untuk Aries ini karena berbagai permasalahan, mungkin karena jarak ataupun karena perbedaan pendapat. Jadi seperti udah mulai bisa kompromi, udah mulai bisa mengerti dan bisa memahami pasangan kalian masing-masing. Dan itu membuat kalian menjadi semakin bijaksana, semakin
saling menghargai dengan pasangan kalian ya, semakin rukun, semakin saling percaya dan semakin bekerja, bisa bekerja sama gitu, bisa bekerja sama. Misalnya istrinya kerja, suaminya kerja gitu. Jadi ada kesadaran untuk semakin solid ya namanya, semakin solid lah. Dan ada beberapa dari kalian yang lajang ini banyak pertemuan dengan teman, mungkin ada yang reunian dengan, ada juga yang memang ketemu teman lama dan tahu-tahu bertemu dengan orang yang kalian cintai ya, mungkin dulu tuh mantan, atau misalnya dulu tuh kalian tuh mungkin satu sekolah, saling naksir tapi nggak pernah mengucapkan gitu, seperti itu ya. Dan akhirnya ketemu lagi gitu, seperti itu. Dan kayak ada yang ketemunya setelah sama-sama udah sendiri lagi, seperti misalnya dulu kalian udah sama-sama menikah atau jadi single parent atau janda, atau ketemu lagi, seperti itu ya. Dan ada beberapa dari kalian yang single ini seperti mengenang atau istilahnya mengulang kisah lama. Banyak yang misalnya kembali ke orang-orang yang dikenal di masa lalu, bisa mantan, bisa hanya kenal, tapi orang-orang yang kalian udah kenal gitu, seperti itu. Dan ada beberapa dari lajang ini yang memang seperti ada yang menawarkan misalnya cinta, ada yang juga ditawarkan cinta, seperti itu. Ada yang ditawarkan cinta, ada yang menawarkan cinta, seperti itu. Untuk yang lajang ya, ini lebih ke bertemu dengan calon yang suatu saat menjadi pacar, atau bisa juga ada indikasi menjadi suami gitu. Ada juga yang tapi ada juga yang memang bertemunya yaitu di reuni, di pertemuan, atau di ketemu orang lama gitu, seperti itu. Ada juga tapi beberapa yang ketemu orang baru juga. Tapi untuk single parent di sini lebih ke banyak orang Aries yang single parent ini mempunyai kedudukan yang sangat baik. Ini baik laki-laki ataupun perempuan. Ini bagi laki-lakinya single parent Aries ini banyak yang mendapatkan kesuksesan dalam usaha ataupun pekerjaan, entah di negeri sendiri ataupun di luar negeri. Ada yang punya tabungan banyak dan udah punya planning masa depannya itu misalnya akan membuat rumah atau akan membuat usaha, seperti itu bagi laki-lakinya ya. Ada juga yang memang udah punya istilahnya calon istri yang punya planning mungkin beberapa bulan atau 1 tahun lagi akan menikah, seperti itu. Dan ada juga yang memang benar-benar mengurus anak, misalnya anaknya itu disekolahkan tinggi-tinggi walaupun dia kerja keras gitu, entah di negeri sendiri atau di luar negeri. Ini bagi yang laki-laki ya. Banyak yang memang udah mempunyai ekonomi yang bagus, kedudukan yang bagus, bahkan ada yang beberapa yang memang udah punya istilahnya kepribadian yang tangguh ya, yang pantang menyerah, yang udah dewasa, udah benar-benar tersipu dengan pengalaman hidup, seperti itu. Ada juga yang memang untuk single parent perempuan ini lebih ke spiritual ya, lebih banyak mendekatkan diri kepada Tuhan, lebih banyak bersabar, lebih bijaksana lagi, dan lebih mendalami apapun dengan hal-hal yang baik, menghadapi apapun dengan sabar. Dan banyak yang emang ingin melanjutkan, istilahnya ingin mengutamakan pendidikan anak-anaknya ya, karena dia berpikir anak-anaknya ingin punya masa depan yang lebih baik lagi. Ada juga yang misalnya yang single parent yang umur sekitar 25, 30, 35 akan bertemu jodoh ya gitu, entah nikahnya kapan tapi akan ada jalannya di bulan Mei ini, ketemunya gitu atau dipertemukan gitu, seperti itu. Ada juga yang memang yang single parent perempuan yang sekitar umur 41, 42 lebih memilih meningkatkan kualitas diri dan juga terus mencari rezeki yang halal ya, meniti karir, yang punya usaha semakin meningkatkan usahanya, yang bekerja di luar negeri ataupun di negeri kita sendiri terus bekerja dengan kemampuan masing-masing ya. Ada yang menyekolahkan anak, ada yang membuat rumah, ada juga yang membuat tabungan untuk masa tua kalian. Begitu ya untuk zodiak Aries, semoga bermanfaat, semoga dipahami apa yang saya sampaikan. Ini untuk bulan Mei di tahun 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankannya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kemudahan, kelancaran, kesabaran dan rezeki yang dimudahkan ya Allah.
Semoga dikabulkan ya untuk semuanya. Semoga rezekinya dilimpahkan, diberi kesehatan, panjang umur, dan hidup yang berkah penuh rahmat. Amin, amin ya rabbal alamin. Dah.